Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aryus Horror Story. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah malam ini. Siapkan diri kalian, dengarkan sampai selesai, dan jangan lupa gunakan headset agar suasana cerita lebih terasa. Kisah yang akan saya bawakan kali ini berasal dari pengalaman seseorang yang meminta identitasnya disamarkan. Menurut pengakuannya, kejadian ini benar-benar terjadi dan masih membekas dalam ingatannya hingga sekarang. Cerita ini yang berjudul Misteri Pocong Hitam. Selamat mendengarkan. Aku bukan orang yang terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Dari kecil, aku memang sering mendengar cerita soal pocong, kuntilanak, atau penampakan lainnya dari tetangga dan teman-teman. Tapi bagiku, selama belum melihat sendiri, semuanya cuma dianggap cerita untuk menakut-nakuti. Sampai akhirnya, aku mengalami sendiri sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan dengan logika. Waktu itu, usiaku sekitar 25 tahun. Aku bekerja sebagai teknisi internet di sebuah perusahaan kecil di daerah Jawa Barat. Tugas sehari-hariku memasang jaringan baru dan memperbaiki gangguan pelanggan. Karena jumlah teknisinya sedikit, kami sering mendapat panggilan mendadak, bahkan sampai malam. Kejadian ini terjadi pada hari Kamis, sekitar pukul 4 sore, saat aku sedang bersiap pulang dari kantor. Ponselku mendering. Ternyata, yang menelpon adalah atasanku. "Yan, ada pelanggan yang internetnya mati dari tadi siang. Besok mereka ada acara keluarga. Bisa tolong berangkat sekarang?" Awalnya aku ingin menolak karena lokasi pelanggan itu cukup jauh. Selain harus melewati jalan yang sepi. Daerahnya cukup terpencil, tapi karena merasa tidak enak, akhirnya aku menyanggupi. Aku berangkat menggunakan motor dinas dengan membawa perlengkapan kerja seperti tangga lipat kecil, alat penyambung kabel, dan beberapa peralatan lainnya. Perjalanan memakan waktu hampir 1,5 jam. Saat memasuki wilayah kampung tujuan, langit sudah mulai gelap. Azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Aku mulai merasa heran karena suasana kampung itu berbeda dari kampung-kampung lain yang pernah kudatangi. Sepi. Tidak ada anak-anak yang bermain di depan rumah. Tidak ada suara televisi yang biasanya terdengar dari rumah warga. Bahkan, orang-orang yang kutemui terlihat buru-buru masuk ke dalam rumah. Aku sempat berpikir, mungkin memang kebiasaan warga di sana seperti itu. Rumah pelanggan yang kutuju berada di ujung kampung. Di belakang rumahnya terdapat kebun bambu yang cukup lebat. Sementara, tidak jauh dari samping rumah itu ada jalan setapak menuju pemakaman umum. Begitu turun dari motor, pemilik rumah langsung menyambutku. "Maaf ya mas, jadi malam begini," katanya. Aku tersinggung. "Nggak apa-apa pak, saya cek dulu gangguannya." Setelah diperiksa, ternyata kabel internet di dekat tiang belakang rumah putus akibat tertimpa ranting bambu yang patah karena hujan beberapa hari sebelumnya. Aku mulai memperbaikinya karena posisi kabel berada cukup jauh dari rumah warga. Aku harus beberapa kali bolak-balik membawa peralatan, tanpa terasa waktu menunjukkan pukul setengah 8 malam. Saat sedang fokus menyambung kabel, aku mendengar suara langkah kaki mendekat dari belakang. Aku menoleh. Seorang bapak tua berdiri beberapa meter dariku. Tubuhnya kurus, mengenakan sarung, baju koko lusuh, dan peci hitam. Wajahnya terlihat serius. "Mas," katanya pelan. "Iya pak, kalau sudah selesai jangan pulang lewat jalan makan ya." Aku sempat tersenyum kecil. "Memangnya kenapa pak?" Bapak itu terdiam beberapa detik. Matanya justru mengarah ke kebun bambu yang gelap di belakang rumah. Kemudian, dengar suara pelan, beliau berkata, "Sudah banyak yang lihat." "Lihat apa pak?" Beliau kembali menatapku. "Pocong hitam." Aku sempat menganggapnya bercanda. "Iya pak, nanti saya lewat jalan besar saja." Namun sebelum pergi, bapak itu kembali berkata dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. "Kalau nanti ada yang manggil nama mas dari belakang, jangan dijawab." Aku hanya mengangguk sambil tertawa kecil untuk menutupi rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Saat itu, aku belum tahu bahwa beberapa jam ke depan akan menjadi malam paling mengerikan yang pernah aku alami seumur hidup. Setelah bapak tua itu pergi, aku mencoba kembali fokus menyelesaikan pekerjaanku. Dalam hati, sebenarnya aku masih memikirkan ucap beliau tadi tentang pocong hitam. Tentang larangan menjawab kalau ada yang memanggil namaku dari belakang. Tapi aku berusaha bersikap biasa saja. Mungkin itu cuma cerita turun-temurun warga setempat untuk menakut-nakuti orang luar.
Sekitar pukul 8 malam, pekerjaanku akhirnya selesai. Aku memastikan jaringan internet pelanggan sudah kembali normal. Pemilik rumah terlihat lega. Alhamdulillah, sudah nyala lagi mas, katanya. Iya pak, sudah aman. Beliau lalu memintaku masuk untuk sekedar minum kopi sebelum pulang. Karena memang sudah cukup lelah, aku menerima tawaran itu. Saat sedang minum, tanpa sengaja, aku bertanya tentang bapak tua yang tadi menemuiku. Pak, tadi ada bapak pakai sarung sama peci hitam yang sempat ngobrol sama saya. Rumahnya di mana ya? Wajah pemilik rumah langsung berubah. Bapak yang mana? Yang bilang jangan pulang lewat jalan makam. Beliau terlihat berpikir beberapa detik. Dari tadi gak ada tamu ke sini selain Mas. Aku tersenyum kecil. Mungkin tetangga sekitar. Namun beliau menggeleng pelan. Kalau tetangga sini saya pasti kenal. Entah kenapa, suasana ruang tamu mendadak terasa tidak nyaman. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin saya salah lihat. Meski begitu, ucapan bapak tadi terus terngiang di kepalaku. Jangan jawab kalau ada yang manggil dari belakang. Sekitar pukul setengah 9 malam, aku berpamitan pulang. Pemilik rumah sempat menawarkan agar aku menginap saja karena hari sudah malam. Besok pagi baru pulang mas. Aku menolak dengan alasan besok ingin istirahat di rumah. Sebelum berangkat, beliau sempat berkata, kalau bisa jangan lewat jalan samping makam, muter sedikit lewat jalan utama. Aku mengangguk. Iya pak. Awalnya memang aku berniat mengikuti sarannya. Namun setelah beberapa menit berkendara, aku sadar bensin motorku tinggal sedikit. Kalau memutar lewat jalan utama, jaraknya hampir 2 kali lebih jauh. Sedangkan jalan dekat makam bisa memangkas waktu sekitar 20 menit. Setelah berpikir sebentar, aku mengambil keputusan yang sekarang sangat sesali. Aku memilih lewat jalan makam. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Jalan itu berupa aspal sempit yang hanya cukup dilalui 2 motor berpapasan. Di sisi kiri terdapat area persawahan, sedangkan sisi kanan dibatasi pagar pemakaman yang sudah tua. Penerangan jalan sangat minim, hanya ada beberapa lampu berwarna kekuningan yang jaraknya berjauhan. Aku mencoba tetap tenang sambil bersenandung kecil agar tidak terlalu tegang. Sampai akhirnya, aku mendengar suara seseorang memanggil. Rian, aku langsung menoleh ke spion. Tidak ada siapa-siapa. Aku berhenti bernyanyi. Mungkin hanya perasaanku. Motor kembali melaju. Beberapa detik kemudian. Rian. Kali ini lebih jelas. Suaranya seperti seorang perempuan setengah baya. Pelan, memanjang. Seolah berasal tepat dari belakang motorku. Tanganku mulai berkeringat. Aku teringat ucapan bapak tua tadi. Kalau ada yang memanggil nama mas dari belakang jangan dijawab. Aku menggenggam setang motor lebih erat. Tenang, paling warga sekitar, gumamku mencoba menenangkan diri. Aku tidak menoleh, tidak menjawab, motor terus melaju. Namun belum sampai 1 menit, suara itu kembali terdengar. Rian, kali ini bukan dari belakang, melainkan dari samping kanan, dari arah pemakaman. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Dengan sudut mata, aku seperti melihat sesuatu bergerak di antara deretan nisan. Putih, melompat pelan, mengikuti laju motorku. Aku memaksa diri tetap melihat lurus ke depan. Aku tidak mau memastikan apa yang sebenarnya kulihat. Tapi rasa takut itu berubah menjadi kepanikan ketika suara yang sama terdengar lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Tepat di belakang telingaku. Rian, tolong lihat aku. Saat itulah aku sadar. Mungkin aku telah melakukan kesalahan besar dengan memilih jalan ini. Begitu suara itu terdengar tepat di belakang telingaku, seluruh tubuhku langsung menengang. Rian, tolong lihat aku. Suaranya pelan, tidak seperti orang berteriak minta tolong. Justru mendengar datang. Seperti seseorang yang sedang berbicara sangat dekat denganku. Refleks, aku menarik gas motor lebih dalam. Mesin motor meraung, melaju lebih cepat melewati jalan sempit di samping pemakaman itu. Aku terus menatap lurus ke depan sambil membaca doa sebisaku. Jujur saja, saat itu pikiranku sudah kacau. Aku ingin menoleh, aku ingin memastikan apa sebenarnya yang ada di belakangku. Tapi, ucapan bapak tua itu terus terdiam. Kalau ada yang memanggil nama Mas dari belakang, jangan dijawab.
Beberapa meter kemudian, tiba-tiba motor yang ku kendarai terasa berat, seperti ada beban tambahan. Padahal, jalan yang ku lewati datar. Aku menurunkan gas sedikit sambil melihat speedometer. Jarum kecepatan turun dengan sendirinya. Jangan mati, gumamku pelan. Tanganku mulai gemetar, lalu aroma aneh mulai tercium. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang tidak asing. Bau seperti kain yang lama tersimpan di tempat lembab. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai akhirnya, dari kaca spion sebelah kiri, aku melihat sesuatu. Awalnya hanya sekilas, putih seperti kain yang berkibar. Aku langsung mengalihkan pandangan ke depan lagi. Napas mulai tidak teratur. Aku berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya bayangan pohon atau cahaya lampu jalan. Tapi, rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Pelan-pelan, aku melirik lagi ke kaca spion. Dan kali ini, aku benar-benar melihatnya. Ada sosok terbungkus kain berdiri di tengah jalan belakang motorku. Jaraknya sekitar 10 meter. Tubuhnya tidak tinggi, kepalanya sedikit miring ke kiri. Yang membuat darahku seperti berhenti mengalir adalah warna kain itu. Hitam, bukan putih seperti pocong yang sering diceritakan orang-orang. Kain itu hitam pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Aku langsung memalingkan wajah. Astagfirullah. Tanganku sampai hampir kehilangan kendali atas stang motor. Aku menarik gas lebih dalam lagi. Motor melaju semakin cepat. Namun beberapa detik kemudian, tanpa sadar, aku kembali melihat ke kaca spion. Sosok itu masih ada. Bedanya, jaraknya semakin dekat, padahal tidak mungkin. Tidak ada manusia yang bisa bergerak secepat itu, hanya dengan melompat. Kali ini, aku bisa melihat lebih jelas. Kain hitam kusam membungkus seluruh tubuhnya. Bagian atas kepalanya terikat, tapi wajahnya tidak tertutup sempurna. Ada celah kecil. Dan dari celah itu, aku melihat sepasang mata. Matanya terbuka lebar, tatapannya kosong. Kulit di sekitar matanya tampak gelap seperti membusuk. Aku spontan berteriak sendiri di atas motor. Ya Allah, ya Allah. Air mataku mulai keluar karena panik. Aku terus membaca ayat-ayat yang kuingat. Tiba-tiba, brak! Motorku seperti menghantam sesuatu. Tubuhku hampir terlempar ke depan. Motor oleng sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan. Aku langsung turun dengan napas terengah-engah. Kulihat di depan, tidak ada apapun. Jalan kosong, tidak ada batu besar, tidak ada pohon tumbang, tidak ada orang. Padahal aku benar-benar merasakan seperti baru saja menabrak sesuatu. Dengan tangan gemetar, aku menoleh ke belakang. Jalan yang tadi kulewati terlihat sepi, sunyi, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Sosok pocong hitam itu sudah tidak terlihat. Aku menghela napas panjang. Mungkin semuanya sudah selesai. Namun saat aku hendak menaiki motor lagi, mataku tanpa sengaja melihat arah sisi kanan jalan. Ke arah gerbang pemakaman. Di bawah pohon kamboja yang berdiri tepat di dekat pintu masuk makam. Ada sesosok hitam berdiri diam. Tubuhnya terbungkus kain, kepalanya miring. Dan meskipun jaraknya cukup jauh, aku tahu pasti sosok itu sedang menatap lurus ke arahku. Saat itulah aku sadar, apapun itu bukan sedang mengikutiku, melainkan sedang menungguku. Tubuhku benar-benar kaku. Aku berdiri samping motor sambil menatap ke arah gerbang pemakaman. Jarak antara aku dengan sosok itu mungkin sekitar 20 meter. Cahaya lampu jalan yang redup membuat suasana terlihat semakin mencekam. Sosok itu tidak bergerak, tetap berdiri di bawah pohon kamboja. Terbungkus kain hitam kusam, kepalanya sedikit miring ke kiri. Aku mencoba berkedip beberapa kali, berharap apa yang kulihat hanyalah efek panik karena kelelahan. Tapi tidak, sosok itu masih ada. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya sakit. Tanganku dingin dan gemetar. Aku ingin langsung naik motor dan kabur secepat mungkin. Tetapi kakiku seperti kehilangan tenaga. Aku memejamkan mata beberapa detik sambil membaca doa sebisaku. Ya Allah, lindungi saya ya Allah, selamatkan saya. Ketika membuka mata lagi, sosok itu masih berada di tempat yang sama. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kepalanya yang tadi miring perlahan bergerak, tegak. Lalu, sedikit demi sedikit, sosok itu seperti melompat mendekat. Satu lompatan, diam. Lompatan berikutnya, diam lagi. Gerakannya lambat, tapi cukup untuk membuat kepalaku dipenuhi kepanikan. Aku langsung naik ke motor dan mencoba menyalakannya. Ya Allah, hidup, hidup, ucapku berulang kali. Sekali starter, mesin tidak menyala.
2 kali, mesin gagal. 3 kali, tanganku mulai basah oleh keringat. Aku memberanikan diri melirik ke depan. Sosok itu sudah lebih dekat. Sekitar 15 meter dariku, aku bisa mendengar suara gesekan kain setiap kali ia bergerak. Serak, diam, serak, diam. Air mataku mulai keluar karena takut. Untuk pertama kalinya dalam hidup aku merasa benar-benar tidak berdaya. Aku kembali menekan starter. Dan mesin motor akhirnya menyala. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menarik gas dan melaju sekencang mungkin. Aku tidak berani melihat ke belakang, tidak berani melihat spion. Yang ada pikiranku hanya satu, keluar dari jalan itu secepat mungkin. Sekitar beberapa menit kemudian, aku mulai melihat deretan warung kecil di pinggir jalan besar. Lampu-lampu rumah warga juga mulai terlihat. Aku merasa sedikit lega. Aku memperlambat laju motor dan berhenti di sebuah warung kopi yang masih buka. Ada beberapa bapak-bapak yang sedang duduk sambil mengobrol. Begitu turun dari motor, lututku terasa lemas. Salah satu bapak memperhatikanku. Mas, nggak apa-apa. Kok pucat begitu? Aku langsung meminta segelas air putih. Setelah napasku mulai lebih teratur, aku menceritakan apa yang baru saja kualami. Suasana warung yang tadinya santai mendadak hening. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang menganggapku mengada-ngada. Salah satu bapak yang usianya sekitar 60 tahun menatapku cukup lama. Kamu lewat jalan makam belakang ya? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Beliau menghela napas. Sudah beberapa orang cerita hal yang sama. Apa maksudnya, Pak? Tanyaku. Beliau menunduk sebentar sebelum menjawab. Dulu pernah ada kejadian di sekitar situ. Ada jenazah yang proses pemakamannya enggak berjalan semestinya. Sejak itu, sering ada warga yang melihat pocong hitam muncul di jalan menuju makam. Aku terdiam. Banyak yang dengar dipanggil namanya. Ada yang lihat dari spion. Ada juga yang motornya mendadak mogok. Tapi, ucapku dengan suara pelan. Yang saya lihat tadi seperti sedang menunggu saya. Bapak itu menatapku serius. Lalu, waktu kamu berhenti, apa dia mendekat? Aku langsung teringat suara kain yang bergesekan dan lompatan yang semakin dekat. Aku mengangguk perlahan. Beliau terdiam beberapa saat sebelum berkata, kalau begitu, kamu beruntung masih bisa keluar dari sana. Aku menelan ludah. Malam itu, aku berpikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir setelah berhasil keluar dari jalan makam itu, aku bisa pulang melupakan semuanya. Tapi aku salah. Saat aku hendak melanjutkan perjalanan pulang, salah satu bapak di warung tiba-tiba menunjuk ke jok belakang motorku. Wajahnya mendadak pucat. Dengan suara pelan dan bergetar, beliau berkata, Mas, tadi kamu datang ke sini sendirian kan? Aku mengangguk bingung. Iya, Pak. Beliau menatap ke arah motorku tanpa berkedip. Kalau begitu, siapa yang duduk di belakang motormu tadi? Mendengar pertanyaan bapak itu, darahku seperti berhenti mengalir. Mas, tadi kamu datang ke sini sendirian kan? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak, saya sendirian. Suasana warung mendadak hening. Beberapa orang yang sejak tadi mendengarkan ceritaku langsung menoleh ke arah motor yang terparkir di pinggir jalan. Aku melihat ke sana. Jok belakang motorku kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ekspresi bapak yang bertanya tadi terlihat sangat serius. Wajahnya pucat. Matanya masih tertuju ke motorku. Saya nggak bercanda, Mas. Katanya pelan. Tadi waktu Mas berhenti di depan warung, saya lihat ada duduk di belakang. Saya kira itu teman Mas. Bulu kuduku langsung berdiri. Apa yang Bapak lihat? Tanyaku dengan suara bergetar. Bapak itu menahan ludah sebelum menjawab. Kayak pocong, tapi kayaknya hitam. Aku langsung merasakan sesak di dada. Salah satu bapak lain menyuruhku duduk lagi. Jangan langsung pulang, tenangkan diri dulu. Aku menurut. Malam itu, aku menghabiskan hampir setengah jam di warung tersebut. Salah seorang warga membacakan doa sambil memintaku ikut mengaminkan. Mereka juga menyarankan agar aku tidak pulang sendirian. Kebetulan ada seorang pemuda yang rumahnya searah denganku. Dia bersedia mengawal dari belakang menggunakan motornya. Sekitar pukul 11 malam, kami akhirnya berangkat. Sepanjang perjalanan, aku tidak banyak bicara. Sesekali aku melirik kaca spion, tapi tidak pernah melihat apapun lagi. Saat tiba di depan rumah, aku mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Sebelum pulang, dia sempat berkata, Mas, kalau boleh jujur, tadi pas di tengah jalan saya sempat lihat ada bayangan hitam di belakang motor, Mas. Tapi setelah kita masuk jalan besar, bayangan itu hilang. Aku hanya terdiam. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku menceritakan semuanya kepada ibuku. Beliau tidak banyak bertanya. Beliau hanya menyuruhku mandi, salat, lalu berdoa.
Keesokan paginya, ibuku mengajakku menemui seorang ustadz yang cukup dikenal di daerah kami. Setelah mendengarkan cerita aku, beliau berkata, "Tidak semua yang tidak terlihat itu harus kita cari penjelasannya. Ada hal-hal yang memang lebih baik tidak kita ganggu, dan jangan pernah merasa paling berani." Beliau juga mengingatkanku untuk menjaga sholat dan memperbanyak doa ketika kepergian. Sejak kejadian itu, ada beberapa perubahan dalam diriku. Aku tidak pernah lagi meremehkan cerita orang lain tentang pengalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Aku juga selalu berusaha pulang sebelum terlalu malam jika pekerjaanku mengharuskanku pergi ke tempat yang jauh. Dan yang paling membekas sampai sekarang, aku tidak pernah lagi melewati jalan di samping pemakaman itu. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, aku sempat bertemu lagi dengan pelanggan yang rumahnya berada di ujung kampung itu. Dari obrolan singkat kami, aku mendapat kabar bahwa masih ada warga yang sekali mendengar namanya dipanggil ketika melintasi jalan menuju makam, terutama setelah lewat pukul 9 malam. Entah itu hanya cerita yang terus berkembang atau memang ada sesuatu yang belum selesai di tempat itu. Aku sendiri tidak pernah mencoba mencari tahu, karena bagiku, apa yang kulihat malam itu sudah lebih dari cukup. Sampai hari ini, aku masih ingat jelas tatapan kosong dari balik kain hitam itu. Aku masih ingat suara pelan yang memanggil namaku dari belakang. Dan kadang, saat sedang berkendara sendirian di malam hari, aku masih teringat satu kalimat yang diucapkan bapak tua yang kutemui sebelum semua kejadian itu dimulai. "Kalau ada yang memanggil nama Mas dari belakang, jangan dijawab." Apakah sosok pocong hitam itu benar-benar ada? Aku tidak bisa memastikan. Yang jelas, kejadian itu benar-benar aku alami dan sejak malam itu, aku sadar bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan akal sehat. Akhirnya, cerita selesai dari sini. Dan tunggu kisah-kisah horor lainnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel Arius Horror Story. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.